Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan dilandasi dengan niat yang suci dan ikhlas, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung bertekad untuk senantiasa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Saya, Arif Hazairin Satoto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung beserta jajaran, berkomitmen mewujudkan WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pembangunan zona integritas menuju WBK pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung. Definisi zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam 6 area perubahan. 6 area perubahan meliputi 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 1. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja, kultur set, individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Manajemen perubahan diawali dengan penyusunan tim kerja. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung telah membentuk SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Rencana kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung telah membuat rencana aksi pembangunan zona integritas melalui rapat dan pertemuan secara berkala. Kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dibentuknya SK akan perubahan. Outcome dari kegiatan tersebut adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Inti dari penataan tata laksana adalah 1. Penetapan standar operasional prosedur yang mengacu pada peta proses bisnis instansi yang telah ditetapkan. 2. Penggunaan e-office, pelayanan publik berbasis aplikasi sistem informasi seperti penggunaan Apapo, aplikasi pendaftaran antrian paspor online, APOA, aplikasi pelaporan orang asing, SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, SIMPEK. SIMPEK adalah contoh pengukuran kinerja pegawai berbasis sistem informasi. 3. Penerapan keterbukaan informasi publik dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai.
telah dilakukan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja. 2. Pola mutasi internal. Telah dilakukan mutasi pegawai secara berkala di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. 3. Pengembangan berbasis kompetensi. Kantor imigrasi Bandung telah melakukan perbaikan kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai. 4. Penetapan kinerja individu. Telah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja di awal tahun dengan atasan langsung untuk melakukan penilaian kinerja individu pada setiap pegawai. 5. Penegakan kode etik pegawai. Aturan disiplin, kode etik, atau kode perilaku pegawai telah dilaksanakan. 6. Sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Tentunya akuntabilitas kinerja ini perlu adanya 1. Keterlibatan pimpinan. Pimpinan sebagai role model maupun sponsor terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja sehingga pimpinan dapat memantau pencapaian kinerja secara berkala. 2. Pengolahan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja utama dipenuhi dengan membuat dokumen rencana kerja jangka pendek yang tertuang dalam Renja dan perencanaan rencana kerja jangka menengah yang tertuang dalam Renstra. Indikator kinerja tersebut telah dilakukan dengan prinsip SMART: spesifik, measurable, achievable, realistic, timely. Kemudian, pengolahan akuntabilitas tersebut dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung, jadi bersih dan bebas KKN. 1. Pengendalian gratifikasi. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung telah membentuk SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. 2. Penerapan SPIP. Kantor imigrasi Bandung juga telah melakukan pembentukan SK Tim SPIP ini sehingga unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja. 3. Pengaduan masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung telah meng-SK-kan juga membentuk SK petugas penanganan pengaduan sehingga masyarakat yang melakukan pengaduan langsung ditangani oleh petugas imigrasi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. 4. Whistle blowing system. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung telah menerapkan whistle blowing system sehingga identitas para pegawai yang melakukan whistle blowing system terjaga. 5. Penanganan benturan kepentingan. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan pada masing-masing pegawai. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 1. Standar pelayanan. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung telah melakukan konsultasi pelayanan publik dengan ombudsman, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat untuk menetapkan SK standar pelayanan publik. Unit kerja telah memampang juga maklumat standar pelayanan di lingkungan kantor.
2. Budaya pelayanan prima. Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment yang dievaluasi secara berkala. 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kemudian, unit kerja juga telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Sehingga kantor imigrasi Bandung terus berbenah untuk selalu meningkatkan hasil survei tersebut demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat, kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung memiliki beberapa inovasi, yaitu 1. Easy Passport. 2. Paspor simpatik. 3. Maung Prima. 4. Maung saja. 5. Maung muda. 6. Maung care. 7. Maung Delphi. 8. Si Maung Life. 9. Buku panduan permohonan paspor Braille. 10. Si Pinter. 1. Easy Passport. Easy Passport adalah salah satu layanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung dengan metode reach out, yaitu di mana petugas imigrasi mendatangi kepada komunitas, perusahaan, pendidikan, maupun perumahan yang langsung melayani masyarakat di tempat mereka berada. 2. Paspor simpatik. Layanan ini dilaksanakan oleh petugas imigrasi yang dilaksanakan di luar hari kerja, minimal dilaksanakan 1 bulan sekali. 3. Maung Prima, yaitu imigrasi Bandung prioritas ramah HAM. Ini layanan kami yang diunggulkan sekali, yaitu di mana kami melakukan rutin dilaksanakan pada pukul 8 sampai 16, di mana lansia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, penyandang disabilitas, orang sakit yang langsung dilayani tidak melalui aplikasi pendaftaran paspor online, sehingga mereka bisa datang langsung ke kantor imigrasi. 4. Maung saja, imigrasi Bandung 1 hari saja. Maung saja adalah layanan percepatan pembuatan paspor dalam 1 hari, di mana rutin dilaksanakan hari Senin sampai dengan Jumat yang dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan 11 pagi dengan kuota sebanyak 5 permohonan per hari. 5. Maung Muda, imigrasi Bandung, mobile unit daerah. Maung Muda adalah layanan keimigrasian yang dilaksanakan kantor imigrasi Bandung yang mendatangi langsung di daerah-daerah selama 3 kali dalam 1 minggu selama pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. 6. Maung Care, imigrasi Bandung Care for Emergency. Layanan ini merupakan layanan sosial kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya yang dilaksanakan kepada orang yang darurat sakit yang tidak bisa datang ke kantor imigrasi di luar jam kerja maupun di hari kerja. 7. Maung Delphi, imigrasi Bandung Delivery for Priority. Layanan ini adalah pengantaran paspor oleh petugas ke alamat pemohon prioritas ramah HAM. Jadi, bagi pengguna layanan prioritas ramah HAM, bagi orang sakit, lansia, penyandang disabilitas, kemudian ibu menyusui, balita, bisa kita antarkan langsung ke tempat yang bersangkutan tinggal. 8. Maung Life, aplikasi imigrasi Bandung Live. Aplikasi ini adalah aplikasi inovasi yang dilakukan oleh kantor imigrasi Bandung untuk mengetahui tahapan antrian ketika pembuatan paspor dengan tujuan untuk menghindari penumpukan antrian di kantor imigrasi serta penumpukan parkir di halaman parkir kantor imigrasi sehingga membuat kepastian waktu pembuatan paspor terhadap masyarakat terjamin. 9.
buku panduan permohonan paspor Braille. Layanan ini adalah layanan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya disabilitas yang tidak bisa melihat tunanetra. Sehingga tersedianya buku panduan ini dapat memudahkan pemohonan paspor bagi penyandang tunanetra untuk bisa mendapatkan informasi yang jelas dan pasti di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. 10. Si Pinter. Aplikasi ini adalah sistem informasi pelayanan imigrasi terintegrasi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang memudahkan petugas imigrasi yang mengintegrasikan sistem antrian paspor, sistem pelayanan input data, sistem pelayanan foto, wawancara, sampai pengambilan paspor untuk melakukan pengawasan serta pengefektivitasan waktu dalam pelayanan masyarakat. Kantor imigrasi telah melakukan banyak perubahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK WBBM. Di antaranya, 1. Manajemen perubahan. Adanya ruang bimbingan dan konseling. 2. Penataan tata laksana. Dibuatnya buku standar pelayanan keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Adanya reward and punishment secara berkala bagi setiap pegawai. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Adanya kotak saran, loket UPG, unit pengendalian gratifikasi, pelatihan kepada pegawai maupun PPNPM tentang 3S, senyum, salam, sapa, dan public campaign di sekitar kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. 5. Penguatan pengawasan, pemasangan banner dan komposit tentang gratifikasi dan ruang penanganan benturan kepentingan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adanya ruang tunggu pengantar yang baru, ruang ramah HAM yang baru, toilet ramah HAM yang baru, coffee corner dan lounge imigrasi baru, pojok baca baru, pojok internet baru, ruang penulisan paspor baru, ruang BAP paspor hilang khusus WNI, ruang tunggu pemohon baru, toilet kering khusus pemohon baru, ruang pengambilan paspor yang baru, ruang foto dan wawancara transparan baru, smoking room, kantin baru, pantry pegawai baru, ruang menyusui baru, ruang Yankomas baru, ruang whistleblower system baru, dan playground. Sukses adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Kecemerlangan bukan tindakan, tapi kebiasaan. Menuju wilayah bebas dari korupsi, Kadin Bandung, no aing, nyata, unggul, ramah, bersaing.